Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala an-nabi aidan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan Asrul Awakhir atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan atau ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan amal ibadah kita Allah terima dengan sangat baik. Salawat serta salam semoga dicurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang taat patuh pada ajarannya. Pemirsa, pada kesempatan ini saya diamanahi untuk menyampaikan satu masalah atau satu judul tentang akhlakul karimah di tengah-tengah masyarakat. Kaum muslimin, tentunya kita sadari bahwa fondamen utama dalam kehidupan kita di dunia ini adalah akhlak. Karena akhlak itu bisa menjadikan umat, menjadikan satu golongan, menjadikan suatu bangsa menjadi baldah thayyibah, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang baik, dan bangsa yang dicita-citakan. Pada akhlakul karimah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh sangat luar biasa kepada kita umat manusia, kepada umat Islam terutama, apalagi di tengah-tengah bulan yang suci ini, selepas kita mengalami berbagai masalah, pandemi corona, COVID-19, tentunya akhlakul karimah harus menjadikan satu urusan terpenting untuk kebaikan kita sebagai manusia di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita lihat bahwa ciri akhlakul karimah yang Rasulullah SAW sandarkan dalam sebuah hadisnya, ya, ada 4 hal yang menjadikan rangkuman akhlakul karimah. Yang pertama adalah memelihara harga diri tetap optimis. Yang kedua adalah as-saja'ah, yaitu keberanian untuk menegakkan kebenaran. Kemudian al-qana'ah, sederhana, merasa cukup dengan apa yang ada dan adil dengan kondisi yang ada. Yang keempat adalah persaudaraan dan persatuan. 4 rangkuman ini merupakan hal yang sangat penting kita tegakkan, terutama masalah persatuan dan persaudaraan. Kaum muslimin, setidaknya ada 10 akhlakul karimah yang harus menjadi pegangan kita sebagai umat Islam. Tentunya ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, yang pertama, selaku diri, akhlak utama kita yaitu adalah berbakti kepada orang tua. Sudah jelas kewajiban kita kepada orang tua merupakan hal yang penting, karena kita hidup, kita ada di dunia ini karena orang tua, dan orang tualah yang telah mendidik kita. Dan ini sumber utama dalam kehidupan kita adalah berbakti kepada orang tua. Yang kedua, bersikap baik dan menolong kepada saudara dan tetangganya. Ini tentunya sangat penting kita lakukan, karena kita di tengah-tengah masyarakat sebagai makhluk sosial, tentunya bermasyarakat, bertetangga harus dengan yang baik, bertetangga harus dengan yang rukun, bertetangga tidak saling menjelek-jelekan, bertetangga tidak saling menjatuhkan.
Bertetangga harus saling menolong. Ketika ada tetangga yang sakit, maka yang paling penting yang terdekat adalah tetangganya yang akan menolong kita. Mungkin saudara kandung kita jauh, tetapi tetangga kita yang terdekat, itu adalah keluarga kita. Ya, maka tentunya akhlakul karimah terhadap tetangga juga harus ditekankan dan harus dikedepankan. Berikutnya adalah tentunya yang paling penting adalah mematuhi perintah Allah. Kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini juga sebagai salah satu untuk menguatkan akhlakul karimah kita. Untuk menguatkan akhlak kita supaya perintah Allah ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan juga ada perintah zakat. Nanti juga ada perintah yang lain yang mengiringinya. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita patuhi karena yakin kalau kita melaksanakan seluruh perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentunya akan memberikan penguatan dan akan memberikan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Berikutnya, akhlak yang baik adalah berbicara qaulun ma'rufun, yaitu berbicara dengan kalimat yang baik, berbicara dengan kata-kata yang baik. Berikutnya adalah menjaga amanah dan menepati janji. Menjaga amanah tentunya sangat penting. Dimanapun kita semua berada, pada posisi apapun, menjaga amanah dan menepati janji adalah sesuatu hal yang sangat diperhatikan dan harus ditegakkan. Karena tentunya setiap kita dapat amanah, pasti dikasih sumpah. Sumpah itulah yang harus kita tepati. Sumpah itulah yang harus kita tegakkan. Program-programnya juga harus dilaksanakan. Menepati janji-janji juga menjadikan sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kita berakhlakul karimah. Berikutnya adalah sifat pemaaf. Wa'afu minkum. Yaitu memaafkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berkeluarga, pasti ada hal-hal yang tidak baik. Ada hal-hal yang menyebabkan seseorang tersakiti. Ada yang menyebabkan kita sakit karena perkataan, perbuatan. Tetapi kita untuk menguatkan, untuk memberikan pemaafan kepada orang-orang yang seperti itu. Harus bahasa Jawa legowo terhadap apa yang menjadikan beban permasalahan kita dan wajib kita untuk memaafkan. Terutama adalah memaafkan untuk diri kita sendiri. Selanjutnya kita memaafkan daripada orang lain. Berikutnya adalah ikhlas. Ya. Akhlakul karimah yang paling utama adalah ikhlas. Karena ikhlas itu sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sesuatu yang tersitir dalam hati. Sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Kalimatnya mudah tetapi sulit untuk melakukan, itulah ikhlas. Dan semuanya adalah amalan hati. Itu akhlakul karimah yang paling baik. Ya, akhlak mulia. Yaitu ikhlas terhadap setiap permasalahan yang ada. Yang menerpa kita semua. Baik dalam keadaan sakit, kita ikhlas. Dalam keadaan lapang, kita ikhlas. Dalam keadaan kita merosot, kita ikhlas. Dalam keadaan kita dzolimi, kita pun ikhlas. Kemudian akhlakul karimah yang lainnya adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini adalah yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah bengkak kakinya karena beliau salat semalaman suntuk. Kata beliau, afala antakuna abdan syakura. Ya. Ini adalah perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang sangat mulia. Bersyukur, beliau adalah orang maksum, orang yang dijamin masuk surga. Tetapi beliau meyakini perbuatan ini adalah sesuatu yang sangat baik dan menjadi contoh kepada kita semua. Berikutnya adalah bertawakal kepada Allah. Ya. Segala sesuatu harus diakhiri dengan ketawakalan. Kita berusaha harus diakhiri dengan tawakal. Kita sakit, berobat,
akhiri dengan ketawakalan. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala segala urusannya. Oleh karena itu sangat penting bahwa tawakal adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Setelah berbuat apapun, kita bertawakal kepada Allah. Keberhasilan itu tidak akan mungkin terjadi tatkala atau tidak akan mungkin menjadikan sesuatu yang baik tatkala kita tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah dari beberapa atau berpuluhan akhlakul karimah, yaitu kita memiliki rasa al-haya, rasa malu. Bahwa kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin kita tidak bisa bergerak. Tidak mungkin kita bisa bergerak kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, rasa malu ini sangat penting. Malu bahwa kita adalah diciptakan oleh Allah. Malu bahwa kita rendah di hadapan Allah. Malu bahwa kita tidak lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malu karena kita tidak bisa berbuat apa-apa yang terbaik kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berbagai hal yang menjadikan tuntutan dalam berakhlakul karimah untuk diri sendiri, untuk keluarga, maupun di tengah-tengah masyarakat, menjadikan kita menjadi insan kamil, manusia yang utuh, manusia yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit penyampaian dari kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa melaksanakan saum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan janji Allah, la'allakum tattaqun. Demikian, syukran, jazakumullah khairal jazaa, billahi taufiq wa hidayah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.